Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Niko Novianto, Bapak RW 029 Desa Mangjaya, Bapak Sudikun, dan hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa membuktikan bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada kalibahan junjungan alam Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita istiqomah untuk mencintai beliau, mengenal beliau, serta mengikuti beliau. Dan tentu harapan kita bila di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan dibuka halaman 97 tentang babu sholatil idaini, bab sholat dua hari raya. Saya rasa ini tepat walaupun kayaknya pernah dibahas ya, tapi ini karena kita masih berada di bulan Zulqa'dah. Ya, sekarang tanggal 18 Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu memiliki keistimewaan. Sebelum kita bahas, saya bahas tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu kalau di kita dikenal dengan bulan Apit, ya, bulan Apit karena bulan kejepit. Karena diapit oleh antara Syawal dan Zulhijjah. Syawal kan Idul Fitri, Zulhijjah Idul Adha. Nah, Zulqa'dah itu bulan apit. Nah, sebagaimana kita ketahui, biasanya kalau bulan apit orang jarang teriakan, jarang hajatan. Ya. Terlepas daripada apa alasannya, yang jelas dalam syariat semua bulan itu baik semua. Bukan berarti nggak boleh kawin di bulan ini, monopolis. Tapi boleh aja, Zulqa'dah juga boleh nikah, nggak masalah. Ya, Pak Nawanto, boleh Zulqa'dah ya nikah lagi nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah bulan diharamkan menikah, nggak ada. Jadi boleh-boleh aja. Ya, tetapi terlepas daripada katanya kalau nikah bulan ini akan susah, itu mungkin kepercayaan ya, dalam Islam nggak ada. Ya, mitos saja. Tapi hemat saya, kalaupun kenapa kita dihindari kita keriaan hajatan walimahan di bulan ini, ya karena bulan Syawal kan kita habis-habisan, ya habis-habisan pulang kampung, kadang aku digadein. Bulan Zulhijjah kan dikit lagi. Nah, kalau kita hajatan sekarang, takutnya besok nggak pada kurban, kan begitu. Kalau kita begitu aja dampaknya. Jadi jangan terlalu kaku juga dengan kepercayaan orang dulu. Ya tentu di syariat nggak ada seperti itu bulan Habib, tetapi ya mungkin itu alasannya karena bulan besok akan masuk bulan Zulhijjah, di mana kita disyariatkan untuk berkurban, begitu. Kemudian bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah itu ternyata mempunyai keistimewaan tersendiri. Pertama, bulan Zulqa'dah ini yang sekarang kita berada di bulan ini merupakan bulan pertama daripada Ashhuril Hurum. Bulan pertama daripada 4 bulan yang diharamkan atau 4
dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat menjelaskan tentang ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan itu ada 12, ditetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada Ashhurul Hurum, ada 4 bulan haram. Nah, dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Rajab bisa tersendiri. Yang 3 berurutan, mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas haji, kemudian Muharram bulan pertama dalam kalender Islam, kemudian Rajab. Ini 4 bulan haram atau Ashhurul Hurum. Nah, Zulqa'dah ternyata awalan, bulan pertama daripada 4 bulan mulia tersebut. Itu keistimewaan yang pertama. Kedua, bulan Zulqa'dah merupakan bulan kedua daripada musim haji. Jadi musim haji itu ada 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau bulan yang telah ditetapkan. Kapan musim haji? Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi musim haji itu dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama itu musim haji. Jadi hanya 2 bulan 10 hari. Artinya jika kita berihram untuk haji di luar bulan ini, nggak sah ihram hajinya. Begitu. Makanya keberangkatan itu karena dari Syawal, penghujung Syawal sudah berangkat. Gitu. Tapi karena Syawal itu masih banyak yang umroh, akhirnya ditunda. Biasanya Zulqa'dah awal itu baru orang haji berangkat. Makanya ada yang 45 hari, ada yang 40 hari, ada yang 30 hari, ada seperti kami besok hanya 25 hari. Jadi macam-macam. Tapi ihram untuk haji itu hanya 2 bulan 10 hari. Jadi hanya 70 hari kurang lebih. Nah, bulan Zulqa'dah termasuk bulan musim haji, bukan bulan haji, bulan musim haji. Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Itu asyurun ma'lumat, bulan yang ditetapkan untuk berhaji. Jadi nggak boleh Pak Idin besok haji di bulan di bulan Roah, nggak boleh, nggak sah hajinya. Ya umrah boleh, tapi kalau besok mau haji dari bulan Roah, bulan Safar udah ambil ihram duluan, berarti itu hajinya belum sah, nggak sah, umrah biasa. Dan yang ketiga, keistimewaan daripada Zulqa'dah, ternyata Rasulullah itu umrohnya hanya di bulan ini. Jadi Rasulullah itu umroh hanya di bulan Zulqa'dah. Beliau itu 4 kali umrah di bulan Zulqa'dah. Itu juga berarti bulan ini nggak boleh. Rasulullah menyukai beliau umrah itu di bulan Zulqa'dah. Dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim dikatakan bahwa demikian Rasul umrah itu biasa di bulan Zulqa'dah. Itulah beberapa keistimewaan bulan Zulqa'dah yang mesti kita ketahui karena kita akan pasti melewati bulan ini setiap tahunnya, termasuk kali ini. Nah, kali ini yang kita akan bahas tentang karena posisi Zulqa'dah ini antara Syawal dan Zulhijjah, maka kita akan bahas tentang babu sholatil Id ini. Sebagaimana ikutin saya, kita baca bareng-bareng, semoga dapat keutamaan, dapat pahala baca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhin nas. Rawahu Tirmidzi. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, zaujin Nabi, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah, bahwa Rasul bersabda, ini hadis apa? Hadis qauliyah.
Bahwa kata Rasulullah, beliau berkata, Id al-fitru, hari raya Idul Fitri, artinya yauma yaitu hari yuftiru an-nasu, yuftiru nas, yuftiru artinya berbuka, an-nasu artinya orang-orang Islam. Hari di mana kita berbuka setelah menahan lapar, dahaga dan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Hari berbukanya, hari lebarannya bagi orang-orang Islam. Setelah kita dilatih, digembleng, ikut tarbiyah, imtihan selama berapa hari? 30 hari kemarin. Nah, di Syawal, 1 Syawal kita kemarin diperbolehkan. Nah, kita begitu berat latihan di bulan Syawal. Tetapi perlu diingat, Syawal itu hanya latihan. Yang bertanding sebenarnya sekarang. Karena Syawal itu sebenarnya enggak terlalu berat. Karena kita puasanya bareng-bareng, temannya banyak, setannya diikat. Nah, kalau sekarang, makanya Syawal itu puasa Syawal 6 hari itu yang sunnahnya kalau kita teruskan setelah Ramadan 6 hari, maka seperti dia puasa sepanjang tahun. Pertanyaan saya, ada nggak yang lulus Syawal 6 hari puasanya? Oh, tapi 6 hari kan? Ya, artinya 6 hari. Bapak ini doang yang hebat. Sama saya tentunya. Berat memang. Jadi kenapa? Karena memang puasa sunnah itu lebih berat godaannya. Kalau puasa wajib Ramadan kita temannya banyak, ya kan? Setannya diikat. Tapi kalau sekarang setannya diumbar lagi, maka berarti luar biasa. Maka yang saya ingin sampaikan bahwasanya Syawal telah berlalu, tapi nilai-nilai pelajaran materi yang pernah kita dapatkan selama imtihan selama sebulan itu jangan pernah dilupakan. Paling tidak ada 4 materi, ada 4 pelajaran yang Allah berikan kepada kita selama di bulan Ramadan. Pertama, kita belajar sabar, pendidikan sabar. Mustahil orang bisa lulus puasa sebulan penuh tanpa sabar. Hanya orang sabar yang berhasil. Nah, kesabaran saat kita di Ramadan berlanjutlah sebab akan datang. Jangan berhenti di Ramadan toh. Ya, sabar nahan diri sesuatu yang maksiat, sabar ketika sedang ibadah, sabar ketika diuji, guru sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, materi yang Allah berikan kepada kita saat Ramadan adalah tentang materi kejujuran. Sabar, belajar kita jujur terhadap diri sendiri. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita ketika sahur sama bini kita ya pura-pura puasa, kemudian nanti di pabrik makan, dan pulang itu buka bersama di sini, nggak ada yang tahu. Tapi Allah latih kita jujur nggak, karena puasa itu untukmu. Ya kita jujur tidaknya, ya Allah tak pasti tahu. Jangan kayak dulu macam Mas Sugeng kan masih kecil kan, puasa 10 tahun waktu masih kecil, ikut makan sahur. Entar jam 10 pulang sekolah, masih ada nasi nggak punya lauk, makan nggak ada lauknya, beli kerupuk, biar nggak berisik dibasahin kerupuknya. Ya, artinya bisa jadi kita berbohong, tetapi Allah tahu. Artinya puasa itu melatih kejujuran kita. Nah, yang ketiga, puasa itu menggembleng kita agar menjadi pribadi yang mukhlisin, ikhlas. Makanya kenapa dalam janji Nabi tentang fadilah keutamaan puasa dan keutamaan qiyamul Ramadan itu ada kalimat iman dan ihtisaban. Bukan semua orang yang puasa diampuni dosanya, enggak semua orang yang sholat tarawih itu diampuni. Hanya mereka yang sholat tarawih, hanya mereka yang sholat yang puasa Ramadan yang didasari atas imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan keikhlasan hati. Puasa itu kalau nggak ikhlas nggak enak. Ibadah juga sama, kita diajarkan agar ikhlas. Minimal kita sampai predikat yang mukhlisin lah, walaupun nggak sampai mukhlasin. Mukhlisin itu orang yang ikhlas, tapi pengen surga, gitu loh. Masih pengen iming-iming ganjaran surga, itu ikhlas. Mukhlisin, mukhlis. Kalau mukhlas itu yang pernah saya sampaikan, orang yang ibadahnya karena semata-mata karena Allah, bukan lagi karena iming-iming surga, bukan lagi karena takut-takut neraka, bukan. Seperti ibadahnya para anbiya. Rasulullah ibadah bukan surga lagi yang diinginkan. Udah pasti masuk surga. Untuk apa pengen surga? Emang kita. Kalau kita kan ibadah karena pengen surga, ibadah karena takut neraka.
Ada lagunya kan? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Itu kan lagu tasawuf itu, lagu sufi itu. Ya kita begitu, nggak apa-apa. Tetapi kalau untuk tingkatan para ma'rifatullah, orang-orang yang sudah mengenal Allah itu, ibadah bukan lagi untuk nyogok Tuhan. Ya bahasanya nyogok Tuhan. Kalau kita kan mesti nyogok Tuhan, biar masuk surga kan begitu kan ya? Kata pengarang lagu itu, kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, kira-kira kita mesti sholat nggak? Coba pikir. Andai kata Allah tidak menciptakan surga, andai kata Allah tidak menciptakan neraka, kita ketika diciptakan sholat, kita sholat nggak? Kayaknya enggak deh. Lo nggak ada sanksinya, nggak ada siksanya. Sepertinya begitu. Ya artinya kita bisa meningkat ke sana. Bukan berarti kita menjadi nabi, enggak. Para wali Allah itu seperti itu. Ibadah jadi hobi. Ibadah itu sebagai kebutuhan. Nah, Ramadan mendidik begitu. Ikhlas itu agar nanti suatu saat kita yang butuh. Nanti sholat kita yang butuh. Maka di pelajaran yang keempat yang kita dapatkan selama sebulan itu adalah tentang belajar istiqomah. Istiqomah itu kontinu, rutin. Allah ajar begitu. Makanya puasa Ramadan itu bukan 5 hari, bukan 6 hari, bukan seminggu, 30 hari. Tarawih juga sama, 29 malam kita diajarkan istiqomah, gitu loh Pak. Kontinu. Nah, istiqomah itu yang membuat kita kan ikhlas. Orang yang semakin istiqomah dalam beribadah semakin ikhlas. Kalau kita sedekah jarang-jarang, sebulan sekali, ya gampang diingat Pak. Diingatan terus. Tapi kalau kita kontinu setiap hari, kita lupa dengan sedekah itu. Ya kayak macam bapak lah. Saya mencirikan suami banyak duit dengan suami gak punya duit gampang masukkan. Nah istri tanya bininya, sering nemu duit gak di kantongnya? Nah, kalau bini itu sering nemu duit di kantong, sering ya, bukan sekali, sering. Berarti suami banyak duit itu. Sampai lupa naruh di mana. Ya kan sampai lupa. Kantong keluar lagi, gosok nemu lagi. Walaupun kadang-kadang ngomongnya setelah dipakai duitnya. Tadi nemu duit cepet, ikhlasin ya. Udah habis duitnya, habis ngomong. Karena kita sering naruh duit di kantong, sampai lupa. Makanya kalau seorang istri jarang nemu duit di kantong suaminya, 2 kemungkinan. Pertama, suaminya emang bakhil, yang pintar nyimpan duit. Kedua, emang orang gablang duit. Ya artinya apa? Kalau kita sering gitu ya, naruh duit kita lupa. Kita sering sedekah kita lupa. Sama dengan sering ibadah kita lupa. Kalau kita ingin puji manusia, Allah udah jadi kebutuhan seperti kebiasaan gitu. Lupa lagi dengan pujian manusia. Mungkin dulu ya, waktu pertama-tama jadi imam kan sini ya, wah keren gua jadi imam kan. Ya itu pertama tuh. Iya kan? Ya kok ya. Itu pertama deh. Nah, jadi imam. Dulu, tapi sekarang udah lupa itu karena udah sering. Iya, waktu pertama Pak Eko senang banget jadi imam. Keren lah. Kata orang kamu tuh jadi imam di sini. Lagi pertama sekarang udah budak, udah kebal, udah biasa aja. Ibadah begitu. Fungsinya istiqomah seperti itu. Maka kita melupakan dengan pujian, harapan kita diagungkan manusia itu lupa dengan seringnya ya. Yang kita teruskan ibadah itu. Jangan berhenti di satu titik. Itulah 4 materi yang kita dapatkan selama Ramadan. Apa tadi? Pertama sabar, kedua kejujuran, ketiga keikhlasan, keempat istiqomah. Itu yang harus kita pertahankan di 11 bulan akan kita. Minum dulu. Yang kedua, wal adha, sementara Idul Adha, yauma yaitu hari yudha'in nas. Yudha' itu artinya berkurban. Hari berkurbannya umat Islam. Jadi hari kurban, yaumun nahar, hari kurban. Kurban itu artinya mendermakan sesuatu yang berat untuk didermakan, memberikan sesuatu yang berat untuk diberikan, mengimpakkan sesuatu yang berat untuk diimpakkan. Kalau memberikan sesuatu yang ringan itu sedekah. Sering sampaikan, aku masih menjelang ini kurban kita juga lagi. Jadi kurban itu memang hanya dilakukan oleh orang hebat. Sekali lagi, hanya orang hebatlah yang berani berkurban. Artinya orang yang sebenarnya bisa untuk tidak kurban, tapi dia kurban, itu hebat.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum disebut baik kata Allah. Hatta sehingga tunfiqu kamu menginfakkan mimma apa-apa tuhibbun yang kamu cintai. Jadi memberikan sesuatu yang berat untuk diberikan. Itu kurban. Makanya memang spesial. Kurban itu ibadah khusus bagi orang yang hebat. Karena nggak semua orang mampu bisa kurban. Nggak semua. Hanya orang hebat lah yang berani berkurban. Memang berat luar biasa. 3 juta itu bukan urusan ya. Nah kalau orang geria syariah pada sadar, jadi pada hebat semua, kita keteter panitia, Pak potong hewan kurban. Yang dekatan ya. Umpama, mungkin panitia juga keteter. Kalau orang yang hebat itu terbukti kehebatannya, berani berkurban saat besok Idul Kurban, panitia keteter. Banyak yang kurban. Tapi karena nggak semuanya hebat, ya akhirnya pemain lama semua yang kurban. Main lama. Yang benar-benar tahun ini banyak main baru ya. Memang kurban itu berat. Jadi kurban itu memberikan sesuatu yang sebenarnya sekali lagi dia senang-senangnya. Seperti Nabi Ibrahim lagi senang-senangnya punya anak, ya 10 tahun suruh sembelih. Itu kan berat. Nah, kalau kita punya anak udah tua sih, ya udah tua ini lah sebenarnya. Nah, anak pertama sama dengan harta, lagi senang-senangnya milikin harta, dipinta sama Pak Eko, ada proposal yang mau kurban silakan daftar. Waduh, siang kurban lagi banyak. Berat itu. Maka hanya orang hebat yang berani mengorbankan hartanya. Jadi kurban itu pembuktian kepada Allah bahwa kita tidak melebihi cinta kita terhadap Allah. Bahwa kita cinta kepada dunia tidak melebihi cinta kita kepada Allah, itu buktinya. Jadi nggak usah ngeles. Kalau kita mampu berkurban tapi kita nggak berkurban, berarti jujur saja akui bahwa kita masih kumpul dunia. Itu dalam ukurnya. Nggak usah ngeles. Makanya orang yang mampu kurban, yang mampu tapi nggak kurban, itu orang cemen. Itu orang masih menjadi budak dunia. Ini agak keras sedikit maaf. Kita masih diperbudak oleh dunia. Udah nggak usah ngeles. Udah, akui saja. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Nah ini hadis keras loh. Hadis sahih. Siapa orang yang mampu berkurban tapi dia ogah berkurban, jangankan masuk tempat sholat, dekat-dekat juga jangan. Itu kerasnya Rasulullah kepada umat yang bakhil itu. Jangan kau coba-coba mendekat tempat sholatku. Kalau kurban saja enggak mau ngaku kata cinta Rasulullah, pengikut umat Nabi Muhammad, ketika diuji, benar enggak kamu cinta kepada Allah? Benar enggak cinta kamu kepada dunia begitu berlebihan? Ini pembuktiannya. Sampai tanggal 13 atau hari tasyrik di hari bulan Zulhijjah, kita akan diuji sebatas apa cinta kita terhadap dunia. Kalau enggan mengeluarkan paling kita mampu, berarti akui bahwa kita menuhankan harta kita. Maaf, sedikit keras ini ya, biar banyak kan korban. Status baik. Iya, status baik. ada ibu ya? Ada banyak. Ya, Bu ya, jangan sampai ibu jadi penghalang ke kurban Bu ya. Suami mau kurban dihalang-halangi, besok anak gimana undangan? Besok gimana ini? Jangan. Kurban lah. Gantian sekeluarga. Tahun ini istri, tahun depan suami, anak, terus gantian, gitu lah. Terus. Dan kurban, ya jangan satu untuk sekeluarga, cukup satu untuk seorang itu, tapi insya Allah tetap pahalanya diberikan kepada ahli keluarganya. Gugur sunnah kifayah dalam satu keluarga di mazhab Syafi'i, kalau salah satu di antara keluarga itu ada yang berkurban. Jadi mereka mendapatkan percikan daripada orang-orang ahli keluarga yang berkurban di tahun itu. Silakan berkurban, jangan sampai kita hanya tiap tahun sebagai penerima doang. Sesekali dong berkurban, gitu ya, sekali. Ya nggak mampu setahun sekali, 2 tahun sekali. Jangan terima terus, karena ya biar begini Pak, kan enak Pak kalau panitia membagi itu seorang satu kakak itu 5 kilo, ya 5 kilo banyak amat, sekilo lah daging, kan enak Pak ya. Jangan saya ngucerit, ya Allah, mana setahun sekali dapat segini. Banyak cerawan dong isinya. Iya sekali lah.
2 kilo gitu kan enak, besok lihatnya gitu loh. Tahu. Iya, ini mah kadang-kadang yang korban itu lagi, terus gitu yang korban minta 10 bungkus, 20 bungkus, 30 bungkus. Ya, ayo kita berkorban bareng-bareng. Saya berbagi di saya, insya Allah saya korban ya. Jangan saya bilang selama doang saya korban, insya Allah tiap tahun saya korban. Tenang aja, tenang. Ya. Jadi artinya sebagai apa tauladan lah, jangan kita kayak calo nyuruh-nyuruh korban tapi nggak korban, itu kan calo namanya. Kalau betul bab ini saya duluan deh, saya korban. Udah catat belum ya? Catat Pak Jena. Ya. Udah berapa ekor? 1. Bu, baru 1 bu. Ya Allah, mudah-mudahan jadi 10 besok ya. Amin. Ya, baik. Kemudian berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umair ibni Anasin an umumati lahu minas sahabati anna rakban ja'u fashahidu annahum ra'ahul hilala bil amsi fa amarahumun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yufdiru wa idza asbahu ay yaghdu ila muslahum. Perhatikan, ini bersumber dari Abu Umair ibni Anas dari Ummah, beliau daripada sahabat yang meriwayatkan anna rokban, sesungguhnya rokban ada serombongan, sekelompok orang jauh datang, mereka datang kepada Rasul. Fasyahidu, mereka bersaksi. Jadi sekelompok orang ini, serombongan ini datang kepada Rasulullah. Mereka bersaksi annahum, bahwa kembali domirhum kepada ban rombongan tersebut, ra'aul hilala bil amsi, mereka telah melihat hilal bulan sabit semalam di tanggal 29. Jadi mereka serombongan ini mengadukan diri kepada Rasul bahwa mereka berkata telah menyaksikan hilal, yaitu bulan sabit, awal bulan sabit yang dilihat, yang bisa dilihat di penghujung bulan tanggal 29 atau sidang isbat ya biasa. Maka ketika Rasul mendapatkan laporan sekelompok orang ini bahwa telah menyaksikan hilal, fa'amaruhumun Nabi, maka Nabi memintakan kepada mereka ayyubtiru, agar berlebaran, agar Id atau lebaran. Wa idza, dan apabila asbahu, esok harinya atau subuh harinya, ayyaldu, agar mereka hendaknya pergi kemana perginya, ila muslahum, ke tempat sholat Id. Itu maksudnya. Jadi maksud hadis ini adalah kontekstualnya bahwa diputuskannya kapan kita puasa, kapan kita lebaran, rujukannya adalah dengan ru'yatul hilal, mengamati hilal atau bulan sabit. Kalau Idul Fitri, melihat hilalnya adalah di penghujung bulan Ramadan, 29 Ramadan. Nah sebaliknya, kalau kita mau lebaran Idul Adha, menentukan kapan tanggal 10 Zulhijjah, tetapkan dulu tanggal 1 Zulhijjahnya. Kapan menetapkan 1 Zulhijjah? Di tanggal 29 Zulqa'dah. Nanti 29 Zulqa'dah ada sidang isbat. Nah juga mendengarkan laporan daripada petugas yang diutus oleh Kemenang di penjuru pelosok tanah air, apakah mereka menyaksikan atau melihat tidak itu bulan sabit di tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kalau ada yang melihat, biasanya minimal 2 orang melihat dari ratusan yang disebar, biasa ketok palu, berarti ini sudah masuk bulan Zulhijjah. Maka tanggal 9, tanggal 10 Zulhijjah itu ditetapkan bagaimana atau kapan tanggal 1-nya begitu.
Jadi lebaran Idul Adha itu ketahuannya kalau sudah ketahuan kapan tanggal 1 Zulhijjahnya. Kapan? Dilihat tanggal 29 Zulqa'dah begitu. Maksud saya begini. Setiap tahun di medsos itu pasti ribut ketika ada perbedaan antara wukuf dengan puasa Arafah tidak berbarengan, ribut. Enggak sah katanya, di Mekah udah pada wukuf. Tanggal 9 masa kita masih puasa. Mereka sudah lebaran, kita masih puasa. Berarti kan sudah tanggal 10, kita tanggal 9. Begini. Jadi antara wukuf dengan puasa Arafah itu dua hal yang berbeda. Persamaannya di tanggal 9. Dua hal perbedaannya adalah ini dua ibadah yang berbeda. Yang satu ibadah wajib bagi yang berhaji, karena haji itu esensinya wukuf. Puncak haji wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kapan? Di tanggal 9 Zulhijjah, harus di tanggal 9. Al-hajju Arafah. Kalau nggak wukuf nggak sah hajinya. Berarti itu umroh, bukannya haji. Karena perbedaan antara haji dan umroh di rukun hanya satu, beda satu rukun, yaitu wukuf. Kalau tadi umroh itu kan wajibnya haji, bukan rukun. Kalau wajib itu nggak dilaksanakan nggak apa-apa, tapi bayar dam. Tapi kalau rukun kudu harus. Nah, sementara bagi orang yang tidak ikut wukuf atau yang tidak berhaji, disunnahkan puasa juga di tanggal 9. 9 kayaknya sama-sama tanggal 9. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau tanggal 9-nya beda hari. Umpama di Arab Saudi wukufnya hari Selasa, di kita puasanya hari Rebo. Tapi memang tanggal 9-nya Rebo. Itu enggak jadi soal. Karena di hadis Imam Tirmidzi ada dua hadis yang dua perbedaannya ada sedikit saja. Likulli baladin ru'yatuhum. Setiap negara itu punya ru'yat masing-masing. Jadi persamaan antara Saudi dengan Indonesia itu, atau persamaan antara puasa dengan wukuf itu sama-sama tanggal 9. Harus di tanggal 9. Kalau kita puasa Arafah tanggal 10, enggak sah puasa Arafah. Yang diakui puasa Arafah itu tanggal 9. Tetapi antara yang wukuf di tanggal 9 di Saudi itu dengan yang puasa di Indonesia berbeda hari, itu enggak jadi soal. Karena penetapan kapan tanggal 1-nya antara satu negara itu bisa berbeda. Begitu loh Pak. Kita dengan Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi bisa jadi berbeda, tetapi tanggalnya sama. Jadi perbedaan di harinya. Tapi kalau timingnya, tanggalnya harus dilakukan sama-sama tanggal 9. Ya, yang wukuf harus tanggal 9. Ikutin siapa? Tentu ikutin ketetapan Arab Saudi. Begitu. Karena wukuf kita di Saudi, bukan di Bogor wukufnya. Kalau wukufnya di Bogor, ya ikut Indonesia. Begitu. Nah kita puasa karena kita tinggal di Indonesia, maka tanggal 9-nya kudunya ngikutin penetapan pemerintah. Kapan ditetapkan tanggal? Jadi besok jangan ribut lagi, jangan galau lagi Pak Ustaz. Soalnya udah pada udah pada terjumpa, udah lebaran. Masa kita masih puasa baik? Teruskan. Karena kita memang tanggal 9-nya ngikutin sidang isbat, gitu Pak ya. Jangan. Dulu pernah saya tuh mengkantor orang yang menggebu mengatakan enggak sah haram puasa. Contoh besok umpama berbeda hari antara Muhammadiyah dengan pemerintah, umpama kita yang masih puasa, mereka ada lebaran. Yang puasa aja. Kalau kita puasa ngikutin pemerintah. Yang lebaran kan aja orang ngikutin Muhammadiyah, silakan begitu loh. Mbok ya jangan saling menyalahkan. Kalau kita memang puasanya awalnya ngikutin Muhammadiyah, ya lebih ikut Muhammadiyah. Kalau kita puasanya ngikutin pemerintah, lebih ikut pemerintah. Jangan kebalik. Puasanya ikutin pemerintah, lebaran ikutin. Nah, itu kan maunya dewek. Jadi itu beda hari jadi malahnya. Jadi begitu. Jadi nggak ada soal antara hari tanggal 9-nya. Ya, jadi nggak masalah. Bisa jadi tanggal 9 itu harinya berbeda di setiap negara. Di kulli baldatin ru'yatuhu atau di kulli baladin ru'yatuha atau di kulli baldatin ru'yatuha wa kulli baldatin ru'yatuha wa kullu baladin ru'yatuhu. Jadi
Jadi dua hadis yang berbeda tapi sama maknanya. Negara itu punya ru'yat masing-masing. Jadi puasalah Idul Adha dengan ikutin ru'yatul hilal. Hadis yang kedua yang menjelaskan patokan bahwa kapan kita lebaran itu dengan ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan ru'yatul hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, juga lebaranlah dengan ru'yatul hilal, bulan sabit, mengamati hilal. Fa idza humma 'alaikum, jika awan mendung menutupi kalian, fa akmilu iddata salasina, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Karena dalam kalender Hijriah itu jumlah hari dalam sebulan kalau enggak 29 30. Kalau enggak 30 29. Beda dengan Masehi yang ada 28 sampai Februari, 29, 30, 31, bahkan ada 32. Ya, ada. Ya, putih gaji 13, bulan 12 gaji 13. Ini bulan apa itu? Ya, aneh-aneh bayar. Ya, Marmanto dapat gaji 13 enggak? Ya bilang kan bonus lebih enak ya, Mas. Kalau bonus kan enak, bonus tahunan. Nah, ini kan ada gajinya 13, apa-apaan gitu. Bilang aja bonus selesai. Jadi nggak bikin perdebatan. Betul? Ini pensiunan kita turun nih, gaji pensiun 13. Pensiunan dapat gaji 13. Jadi pertanyaannya orang PA apa gimana sih? Ya bilang aja bonus, macam Pak Idil kan, bonus 10 tahun sekali kan 100 juta ya. Ya selesai bonus 10 tahunan. Ini kan gaji ke-13 ini bulan apa gitu. Habis Desember itu apa? Mungkin September, Oktober, November, Desember, Uber gitu ya. Gaji bulan Uber. Ya, Malaysia. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakulu tamaratin yakuluhunna fitratin. Begini, bahwa kata sahabat Anas bin Malik adalah Rasulullah, karena Rasulullah SAW la tidak yautu keluar yaumal fitri, di hari raya Idul Fitri, hatta yakulu, sehingga beliau makan lebih dulu, tamaratin, beberapa kurma, yakuluhunna witratin, beliau makan kurma itu dalam jumlah ganjil. Jadi ini menjelaskan tentang kesunahan bahwa saat Idul Fitri itu kita disunahkan makan dulu. Tekstualnya disunahkan kita makan dulu sebelum makan kurma. Tekstualnya disunahkan kita makan kurma sebelum berangkat sholat Id. Kontekstualnya makan dulu. Adapun apa yang dimakan itu budaya, ya. Jadi sunnahnya makan dulu. Apa yang dimakan ketika menjelang Id itu, semenjelang sholat Idul Fitri itu budaya. Kalau ngikutin tekstual hadis ini yang dimakan kurma, tapi Indonesia itu yang dimakan apa kalau lebaran? Tumpah sayur. Jadi boleh nggak? Kalau gitu makan tumpah sayur sunnah nggak? Coba saya tanya. Ya, kita ngetes. Saya ajarkan kepada jamaah sekalian bahwa memahami hadis itu jangan tekstual. Kalau kita pahami Quran hadis tekstual itu repot, nyusahin kita Pak. Seakan-akan sunnahnya hanya kurma. Padahal kontekstual hadis ini disunahkan kita jangan puasa ketika sudah Idul Fitri, udah lebaran kita sarapan dulu sebelum berangkat sholat Id, itu maksudnya. Adapun apa yang dimakan, mau opor ayam, mau rendang kayak itu nggak bisa, itu budaya, gitu loh. Sunnahnya nyarap dulu sebelum sholat Id, begitu. Tentang apa yang dimakan itu budaya, begitu. Kita disyariatkan pakai nutup aurat. Dengan apa nutup aurat? Itu budaya. Orang Arab macam saya nih, bagaimana ini jarang-jarang pakai gamis ya.
Ya kalau kita pakai sarungan sama-sama nggak masalah. Yang terpenting ada pakai celana, sarungan. Yang penting untuk aurat dengan apa untuk auratnya? Berdasarkan ke budaya. Kita nggak dipaksakan kudu seperti orang Arab. Jangan maksain. Walaupun kadang saya berat pakai jubah tuh berat. Karena orang kutet pakai jubah tuh nggak enak dilihat sebenarnya. Kayak boging. Tapi nggak apa-apa. Ya, pakai silakan. Enggak ya, enggak, emang nggak wajib sama seperti Rasulullah. Rasul untuk kepala dengan apa? Nabi, budak atau imamah? Budak itu kainnya, imamah ya kain yang dilipat. Jadi imamah itu kalau sudah dilipat ke kepala, belum dilipat namanya budak, kain panjang, gitu ya. Jadi Nabi itu untuk kepala itu dengan imamah. Gimana sekarang kita praktikkan semua yuk? Pakai itu. Jelek pak. Coba aja dandanin bayi dandanin pakai imamah. Panas ya. Ya, nanti ketahuan bininya boleh cuma pulang pakai imamah. Kita pakai imamah nih. Pulang-pulang paling bini senyum-senyum. Tapi gue PA. Karena kepantasan. Pantas apa enggak? Pantas sampai putih aja gitu loh. Jadi sunnahnya tutup kepala, jangan sampai kita sholat ini rambut nutupin jidat. Kalau sholat rambut nutupin jidat tuh pasti rusak dulu apa sujudnya. Kalau sujudnya rusak ya nggak sah sholatnya. Makanya jangan sampai ada orang nggak pakai peci ketika sholat, ketika sujud. Nyusahin. Maka Rasul pakai imamah untuk kepala. Kita pakai peci. Nah, dengan apa nutup kepala itu budaya. Nutup kepala itu sunnah. Dengan apa nutupnya itu budaya. Jadi bedakan mana sunnah, mana budaya. Jangan bahaya memahami hadis tekstual banget. Satu lagi, karena ini itu adanya belum. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalla. Nah, ini melengkapi hadis yang pertama yang barusan, bahwa kata ya sumber dari Ibnu Buraidah dari bapaknya adalah Rasulullah. Berarti ini hadis apa? Hadis fi'liyah. Jadi kalau qala Rasulullah hadis qauliyah. Kalau kana Rasulullah Nabi SAW itu ciri hadis fi'liyah, perbuatan. Jadi Nabi itu melakukan sesuatu dilihat sama sahabat, namanya fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang dilihat perbuatan, bukan ucapannya. Bahwa apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat tentang Rasulullah? Nabi itu la yakhruju, tidak keluar. Kapan? Yaumal fitri, ketika Idul Fitri, hatta yat'ama, sehingga beliau makan dulu, sarapan dulu. Jangan puasa. Wala yat'amu, tetapi sebaliknya beliau tidak makan terlebih dahulu yaumal adha, di hari Idul Adha, hatta yusolat atau hatta yusolli, sehingga beliau sholat dulu. Begitu. Jadi kalau Idul Adha besok kebalikannya, kita jangan makan dulu sebelum pulang sholat Idul Adha. Kebalikan seperti itu. Ya tapi itu sunnah, ya bukan sesuatu yang wajib. Nah, kembali ke tadi makan kurma tadi, Rasulullah itu makannya ganjil. Nah ganjil itu ini nggak disebutkan, tapi di hadis lain Nabi itu kalau makan kurma ganjil paling sering itu 3 biji ganjilnya. Nah, tetapi kalau Pak Idir 3 nggak cukup, 33 sama ganjil. 37, 39 masih ganjil. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya memang susah sih kalau kita ikuti sunnah persis kayak Nabi itu berat Pak. Dan Nabi kalau makan 3 jari. Iya, 3 jari dan makannya. Karena yang dicomot korma, yang dicomot roti kan, roti gandum yang dicomot, kismis, ya. 3 jari kena. Nah, kalau yang makan bubur ayam, coba aja pakai 3 jari ibu, coba ibu.
Nabi sunnah makan 3 jari. Ibu besok makan bubur ayam pakai 3 jari. Coba tuh praktekin tempat tukang bubur. Apa nggak kena PA? Ibu ngapa bu? Senang. Kata tukang bubur, seteng kan. Ya artinya nggak mesti. Nah, yang maksudnya 3 jari itu makan itu jangan kayak orang India. Jangan bilang-bilang ya orang India. Pernah lihat nonton video orang India makan rakus gitu. Ya kalau kita pakai nasi ya jangan gede-gede, yang apa anunya nyomotnya gitu. Nah pas udah masuk mulut dikunyahnya 14 kali kunyah. Nabi itu kalau ngunyah makanan 14 kali baru telan. Nah, coba praktekin. Saya hampir nggak pernah menemukan orang ngunyah itu ngomong sunnah kemana-mana tapi ngunyah blok. Sunnah dari mana? Sunnah itu 15 kali. Waktunya udah habis. Nanti begitu. Maka Nabi itu makannya dikit. Orang semakin lama ngunyah, makin dikit makannya. Semakin cepat ngunyah, makin maruk. Semakin maruk. Coba. Ya kan yang konten mukbang itu kan, itu nggak dikunyah itu blok. Orang kalau semakin dikit kunyahnya semakin banyak, makin banyak badogannya. Tapi semakin banyak kunyah, semakin dikit makan apa? Umur enak. Apalagi ikutin Nabi kan sebelum makan kan minum dulu. Jadi makan itu caranya apa? Biar sehat dan nggak banyak makan. Sebelum makan tuh minum segelas air. Jadi di lambung itu sudah ada air duluan. Nanti ketika masuk ke nasi nggak bakal penuh, karena udah begak duluan, cepat kenyangnya. Minum air dulu sunnahnya. Nah setelah makan justru nggak minum, nggak langsung minum, tunggu dulu. Kalau kuat 1 jam, paling tidak setengah jam bertahan. Kalau kuat. Sebenarnya bisa, yang nggak bisa mempraktekkan langsung makan dan minum itu karena dia ngunyahnya sedikit, seret jadinya. Tapi kalau punyanya halus, nggak minum pun nggak masalah. Coba bisa praktekin. Ini sunnah. Kita praktekin ngunyah 14 kali. Habis makan tanpa minum, kuat. Kenapa? Kita langsung cepat memproduksi air liur. Semakin banyak kunyahan, semakin banyak air liur. Semakin jarang ngunyah, semakin dikit air liur, makanya berat. Gitu loh. Nah coba. Jadi kalau ingin makan sedikit, caranya minum dulu segelas sebelum makan. Setelah makan jangan minum. Tunggu setengah sampai 1 jam baru boleh minum. Itu nggak bakal banyak. Dan langsung lebih sehat. Bu, besok tinggal praktekin, pengen tahu deh. Kelamaan 14 kali. Ya. Nah itu, saya rasa karena sudah Isya, barangkali ada pertanyaan tentang yang mengenai ini, ini silakan. Saya mau naik satu buatan kita ngaji di musola asal yang mungkin hampir puluhan tahun maksudnya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Yang pertanyaan saya di bosnya, saya pernah dengar hadis Nabi, nanti di akhirat ada orang yang mencari ilmu, ya, tapi dia tidak mengamalkan, itu akan dihisab dan itu akan disiksa duluan daripada orang yang alim Ustaz. Contoh begini Ustaz, kita tahulah keutamaan sholat berjamaah di musola awal, tapi kita jarang sholat di musola seperti itu. Kedua, kita tahulah tata cara kencing kan disudahkan duduk, tapi kita sering melanggar Ustaz. Kita tahu ilmunya, contoh Ustaz. Kita tahu ilmu, tapi kita bukannya benar Ustaz, karena mungkin ya nafsu kita atau ego kita lupa Ustaz. Ya, baik. Antara yang pertama dengan yang kedua itu nggak bisa jadi perbandingan. Baik, ya. Tentang sholat jamaah, keutamaan 27 derajat daripada sholat dewekan, ya. Tetapi kalau jangan dibenturkan dengan orang yang kencing, yang belajar cebok tapi itu beda konteks. Ya. Kalau memang keutamaan sholat jamaah itu 27 betul. Tapi kalau dia nggak sholat jamaah, sah nggak sholat? Kembali ke hukum asal. Hukum daripada sholat jamaah kalau di mazhab kita itu bukan wajib, kecuali mazhab yang lain, mazhab Hambali yang mengatakan wajib. Di mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah.
Jadi sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang jamaah di masjid, gugurlah kesunahan itu. Jadi bukannya ada 3 hukum tentang sholat jamaah. Pertama wajib seperti masa Bali, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah. Maaf, yang fardu kifayah itu memahami kalau sudah ada yang sholat, gugur kewajiban berjamaah. Yang ketiga di mazhab Syafi'i itu sunnah. Jamaah itu sunnah hukumnya. Ya. Dilakukan, ya dapat 27, enggak dilakukan enggak masalah. Tetapi tentu ambil yang banyaknya, ambil yang fadilahnya. Tapi kalau dibenturkan dengan tadi, udah tahu ngaji tentang istinja, tentang cebok masih kencing berdiri, itu beda konteks. Sudah tahu tentang bahwa bahayanya kencing berdiri sehingga dia memercikan, air seninya ke tempat ke badannya, menyebabkan sholatnya nggak sah, itu beda konteks, nggak bisa disandingkan. Ya tentu hati-hatilah dengan istinja, hati-hati dengan cebok, hati-hati dengan kencing, apalagi kencing berdiri, karena kencing berdiri itu sangat rentan. Satu saja percikan air najis itu ke anggota tubuh atau ke badan kita, itu menyebabkan sholat kita nggak sah, nggak diterima, gitu loh. Beda cerita dengan berjamaah tadi, betul 27 derajat pahalanya. Tetapi bukan berarti orang yang nggak jamaah itu nggak keluar dia, tidak bukan mengamalkan, ya hukumnya kembali sunnah di mazhab Syafi'i. Jadi bukan fardu kifayah dan juga bukan fardu ain seperti mazhab kampanye. Begitu Eko jawaban. Ada lagi? Belum nyampe Eko. Jelasannya. Jadi gini Pak Ustaz, Penjelasannya kita banyak tahu ilmu lah dari guru-guru kita. Itu salah satu contoh Pak Ustaz. Yang sangat di Pak Ustaz. Tapi kita itu enggan untuk mengamalkan. Yang saya khawatir Pak Ustaz, pada saat di yaumil kiamat hisab, ilmu yang sudah dikasih sama guru kita, takutnya ya baik, paham. Jadi begini, jadi bagaimana orang yang ngaji tapi tidak mengamalkan, kan gitu. Ya baik. Nanti gini, kan saya pernah sampaikan bahwasanya tujuan ngaji itu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kan hukumnya wajib. Jadi wajib untuk diri kita itu memaksakan diri kita yang tadinya tidak tahu agar tahu. Jadi kita nuntut ilmu itu yang dituntut diri sendiri, nuntut diri kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak mau jadi mau, itu maksudnya. Ya betul. Nanti akibatnya begini, kalau sudah ngaji tapi tidak diamalkan ilmunya, fahuwa mardudun, ibadahnya tertolak, itu konsekuensinya. Jadi ibadah yang dilakukan dengan tidak menggunakan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah bagi kita semua, maka ibadah yang dilakukan itu mardud, tertolak. Itu tertolak. Yang kedua, ilmu yang kita dapatkan itu kudu jelas sanadnya. Itu jauh lebih penting. Bahwa kita itu ngaji itu nggak boleh sembarang orang. Maka kenapa saya katakan ngaji itu tidak sah lewat medsos? Karena kita nggak bersanad. Sanad itu sah. Sanad itu apa? Mata rantai keilmuan itu yang diakui oleh Allah itu mata rantai yang bersambung kepada siapa pemilik ilmu atau siapa yang dititipkan ilmu sama Allah. Maka dalam hadis itu ada hadis mu'an. Kalau itu munqati' terputus, ilmunya tuh nggak terima juga. Sama, umpama kita mengamalkan ilmu, suatu ilmu dari guru, tapi itu gurunya nggak bersambung sanadnya, maka ilmu terputus juga. Maka disinilah kehati-hatian dalam milih guru, harus bersambung. Dia punya ilmu seperti itu, dipastikan belajar dari mana. Jangan sampai kita punya guru di mana guru kita terputus ilmunya karena dia boleh nyontek di Google umpama. Maka diwajibkan agar ilmu itu terjaga, kita ngaji dengan orang yang bersanad, dan syarat-syarat itu adalah harus talaqi, ketemu langsung, seperti ngaji namanya. Kalau medsos itu bukan ngaji, nambah wawasan aja, pengen tahu aja pendapat ustaz ini. Tapi itu bukan berguru. Berguru seperti ini, ngaji bukan seperti saya nganggur, bukan. Ya hati seperti itu, berhadapan, talaqi, ketemu langsung dengan orang yang menyampaikan ilmu. Jadi jawaban tadi, ya ibadah yang tidak dasar dengan ilmu, bahwa dulu ilmunya tak tolak. Khawatir begini, kita udah rajin sholat, nggak jadi ibadah, nggak tahunya pas sholat kan neraka. Ya.
ternyata salah semua. Kayak tadi tuh, wudunya salah, kemudian tayamumnya salah, umpama kemudian mandi junubnya salah. Ya, kita kepedean aja, udah tepat waktu. Maghrib jam 6, jam 5 seperempat udah maghrib, pas saking rajinnya. Soalnya neraka, ternyata ya, apa ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan ilmunya. Itu akan bukan dapat surga, tapi malah dapat siksa neraka. Allah Subhanahu. Wajib kita berilmu. Dan jangan sampai kita mati tidak punya guru. Karena semua ulama itu pasti punya guru. Kita pun sekalipun kita bukan standar sebagai ulama, bukan seorang ulama, kita wajib punya guru. Silahkan berguru siapapun, jangan sampai kita mati tidak punya guru. Karena ilmu nanti akan diminta pertanggungjawaban dari mana berasal ilmu kita. Demikian. Allah a'lam bishawab. Cukup? Paham ya? Ada lagi? Cukup? Ibu mau nanya? Ada pertanyaan? Cukup. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga manfaat. Kesimpulannya jangan lupa bahwa tantangan kita ke depan jauh lebih berat. Bahwa 4 materi yang kita dapatkan Ramadan harus kita amalkan di 11 bulan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya mujibas sa'ilin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin hamdan rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.